ini profil perusahaan kita PT Rasa Lokal Indonesia. Value dari company kita itu adalah living the sweet life gitu. Nah, menurut peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan, premix puding itu termasuk kategori 1.7, makanan pencuci mulut berbahan dasar susu seperti puding. Nah, termasuk produk pencuci mulut berbasis susu dan bubuk instan pencuci mulut. Ini termasuk kategori yang ini. Nah, deskripsi dari produk yang di perusahaan kita itu adalah puding yummy, merupakan puding bubuk siap masak dengan rasa kurma yang saat ini kita buat, yang enak disajikan dengan fla bubuk instan tanpa perlu dimasak, jadi sangat memudahkan untuk konsumen ketika akan mengkonsumsinya. Jadi sangat praktis dan tentunya lebih nikmat. Nah, seperti ini kurang lebih gambaran kemasannya menggunakan kemasan pouch. Bahan tambahan dari pudingnya sendiri, bahan utamanya ada gula, kemudian non-dairy creamer, palm sugar, bubuk kurma, karagenan, dan caramel powder. Kemudian BTB-nya sendiri, kita menggunakan ada date flavor, caramel flavor, sama vanilla flavor. Kemudian kalau dari fly-nya sendiri, bahan utamanya kita ada gula, kemudian non-dairy creamer, dan cornstarch. Kemudian bahan tambahan pangannya kita menggunakan vanilla flavor, dan ini poncho for air. Next-nya mungkin Mbak Duyarti mau jelaskan. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, mayoritas bahan yang kita gunakan ini dalam produknya adalah bahan nabati dan bahan lain-lainnya seperti bahan tambahan pangan. Nah, titik kritis bahan nabati dapat kita identifikasi ini dengan mempertimbangkan dengan adanya pengolahan, kultivasi mikrobial, bahan tambahan, dan jika terdapat fermentasi hammer. Dengan pohon keputusan ini dapat diperoleh informasi jika bahan tersebut merupakan titik kritis, bukan titik kritis, ataupun haram. Next. Begitu juga dengan bahan-bahan lainnya, ini dengan mempertimbangkan bahan yang tergolong campuran atau sintetik, jenis bahan sintetik itu sendiri, atau adanya bahan penolong, maka dapat diketahui jika bahan tersebut ini merupakan titik kritis atau non-titik kritis. Next. Lalu selanjutnya untuk titik kritis kehalalan bahan baku, ini bahan yang kita gunakan ada gula, palm sugar, non-dairy creamer, dan karagenan. Untuk gulanya sendiri ini digunakan dari Indonesia ya, status titik kritisnya di sini medium. Ini gula putih ini sendiri adalah sukrosa yang dimurnikan dan dikristalkan. Nah, dalam prosesnya kenapa menjadi medium titik kritisnya? Karena kemungkinan adanya penjernihan dengan arang aktif yang mungkin dapat menyebabkan bahan tersebut menjadi tidak halal. Maka dokumen yang dibutuhkan ini ada spesifikasi bahan dan juga flow prosesnya. Lalu selanjutnya untuk palm sugar itu sendiri sama kami juga memperolehnya dari Indonesia. Ini palm sugar atau gula palma adalah gula yang dihasilkan dengan pengolahan nira pohon palma, yaitu aren, kelapa, siwalan, dan berbentuk serbuk atau granula. Dokumen yang diperlukan ini juga spesifikasi bahan dan flow proses. Lalu selanjutnya ada non-dairy creamer, ini kami gunakan berasal dari New Zealand, status titik kritisnya itu high. Kenapa? Karena kemungkinan adanya bahan yang karena non-dairy creamer ini sendiri merupakan bahan yang kompleks sehingga sulit ditelusur dan juga bisa jadi mengandung kasein sehingga perlu sertifikat halalnya. Ini karena dari New Zealand ini sertifikat halal dari Vians ini hanya menjamin slaughtering saja, maka sertifikat halal harus diperoleh dari MUI. Lalu untuk karagenan sendiri, karena bahan baku karagenan yang kami gunakan ini berasal 100% dari rumput laut dan termasuk ke dalam positive list. Cuma akan lebih baik juga jika dilengkapi dengan spesifikasi dari bahannya itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya ini ada date powder yang berasal dari Arab Saudi. Ini kami kelompokkan sebagai tidak beresiko karena dibuatnya itu dari bubuk kurma. 100% buah kurma yang dikeringkan dan dihaluskan menjadi bubuk sama seperti yang terdapat dalam SKLP POM MUI tentang daftar bahan tidak kritis, yaitu bahan nabati segar atau kering. Ini jika berasal dari tumbuhan dan diperoleh dengan cara mengeringkan bahan, baik secara alami dengan bantuan alat, ini
baik telah melalui proses pemotongan atau menghancurkan, serta tidak adanya bahan aditif, maka tergolong oleh positive list. Lalu selanjutnya untuk cornstarch, ini juga diperoleh dari Indonesia, tergolong positive list sehingga tidak diperlukan dokumennya. Lalu untuk caramel powder ini bahan dasar yang digunakan itu dibuatnya dari gula, garam, air yang dipanaskan sehingga membentuk karamel. Di sini kenapa kita tulis status titik kritisnya adalah low karena bahan-bahan yang digunakan. Namun beberapa caramel powder juga dapat dibuat dengan menambahkan lemak sehingga diperlukan flowchart, certification atau spesifikasi bahan bakar dan COE-nya untuk memastikan kehalalannya. Lalu untuk bahan tambahan pangan di sini ada pewarna makanan yang berasal dari Taiwan. Ini karena termasuk dalam positive list sehingga status titik kritisnya low. Lalu untuk lainnya ada flavor, kami gunakan flavor kurma, lalu juga flavor karamel dan vanilla. Ini status titik kritisnya high karena flavor merupakan artificial yang menggunakan bahan-bahan yang kompleks dan sulit ditelusur, sehingga diperlukan sertifikasi halal yang bisa diperoleh dari Taiwan Halal Integrity Development Association yang termasuk diakui oleh MUI Indonesia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk alur proses produk kami, tahapan yang pertama adalah penerimaan bahan baku ya. Di tahap ini ada pengecekan oleh QC, yaitu pengecekan kondisi produk, fisiknya, kemudian ada kelengkapan dokumennya, di mana akan diverifikasi juga bahwa nomor batch atau kode produksi yang diterima ini sudah sesuai dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh produsen. Kemudian yang kedua masuk ke penimbangan, ini sebenarnya juga masuk ke formulasi, sesuai formulasi penimbangannya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pengayakan atau sieving. Bahan baku yang masuk ini langsung setelah di sieving langsung masuk ke mesin dry mixing selama beberapa waktu. Nah, setelah itu hasil outputnya akan dilewatkan magnet trap. Selanjutnya akan disampling oleh QC untuk dicek mutunya dan memastikan bahwa tidak ada kontaminasi seperti serbuk bersih ya yang kemungkinan bisa terbawa dari gesekan proses sebelumnya. Kemudian selanjutnya langsung ditimbang dan di-packing sesuai dengan berat perkemasannya. Setelah itu dilakukan sealing, labeling, kartoning, dan penyimpanan ke gudang atau langsung distribusi ke customer. Lanjut Mbak Hana. Ya, untuk titik kritis khusus dari alur proses produksi kami, yaitu yang pertama ada tahap penerimaan bahan baku ya. Di tahap ini menjadi penting karena untuk memastikan bahwa bahan baku yang kami terima itu sudah sesuai dengan periode sertifikat halalnya, dengan kode produksinya juga. Selain itu juga dari kondisi fisiknya juga tidak boleh tercampur dengan bahan non halal ataupun ada kemasan yang mungkin rusak karena bisa terjadi indikasi kontaminasi dengan bahan non halal ataupun najis yang masuk ke dalam bahan baku. Nah, selain itu juga selama penyimpanan bahan baku biasanya di warehouse, juga selama proses produksi ini kemungkinan juga bisa menjadi peluang kontaminasi adanya bahan atau zat najis yang masuk ke dalam produk. Misalkan dari adanya hama atau pes yang biasanya itu banyak di warehouse, terus juga sanitasi yang buruk, biasanya itu dari sisa-sisa bahan hasil produksi yang bau itu juga bisa menjadi najis yang dapat mengkontaminasi ke produk. Lanjut Mbak Hana. Ya, jadi selanjutnya kami rangkum bahwa titik kritis kehalalan produk kami yang pertama selain dari status bahan baku itu sendiri yang sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Rahma, yang kedua dari distribusinya, yaitu bagaimana bahan baku itu didistribusikan, apakah dicampur ataupun dipisah dengan bahan non halal, kemudian apakah kondisi kemasannya sudah baik, terus yang ketiga yang terakhir dari kondisi penyimpanannya dan juga selama proses produksi dari hulu sampai hilir itu dipastikan bahwa pest control itu
itu dilakukan dengan efektif, terus juga sanitasinya baik. Selain sanitizernya, kemudian bahan cleaningnya, dan juga mungkin dari maintenance ada oli atau grease, itu juga harus selain food grade harus bersifat halal juga. Kemudian ini semuanya bertujuan untuk meminimalkan peluang kontaminasi bahan atau zat yang bersifat najis masuk ke dalam produk. Selain itu juga kami memastikan juga bahwa bahan kemasan pangannya sudah halal ya, dan juga food grade. Baik, lanjut Mbak Ana. Ya, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau saran masukan? Terima kasih.